Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Baik. Ustazah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Ya, silakan Az-Zahra dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Dan baik, Ustazah akan cek dulu kehadiran kalian. Azani Aulia, Hadir Ustazah. Andi Asila Salsabila, belum hadir. Andi Khairun Nisa. Hadir. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ruida. Tentang fluida. Sumber belajar, peserta didik juga diharapkan teliti dan bertanggung jawab, mampu bekerja sama, serta terampil dalam melakukan percobaan tekanan hidrostatik melalui virtual lab pad, serta mengomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Saat merancang ini tentunya seorang teknik sipil ya, orang ahli atau arsitektur ya harus mempelajari dulu tentang fluida statis. Ya, harus mempelajari tentang konsep tekanan hidrostatik. Ya, jadi semoga anak-anakku semua termotivasi dan tahu apa pentingnya kita mempelajari materinya pada hari ini. Oke. Jadi fluida statik adalah fluida yang tidak bergerak. Jadi jawabannya adalah salah. Bahwa keterampilan ya kita akan melakukan ya percobaan tekanan hidrostatis menggunakan aplikasi PET dan lanjut lagi apa saja yang akan Ustazah nilai? Ada 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, observasi, kemudian pengetahuan, tes tulis dan penugasan, keterampilan. Ya, sikap yang Ustazah amati mencakup sikap yang ada di tujuan pembelajaran tadi. Ya, kalau keterampilan ya adalah aspek kinerja ya, melakukan menyusun hipotesis, melakukan percobaan dan dibuat biar tidak mudah bocor atau jebol. Apa kira-kira kaitannya dengan konsep tekanan hidrostatis? Ada yang mau menjawab? Ya. Karena semakin ke bawah, tekanan airnya semakin besar. Ya, tekanan airnya semakin besar. Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan, Ustazah akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi untuk menyelidiki ya lebih lanjut lagi tentang tekanan hidrostatik. Ya, menyelidiki tentang tekanan hidrostatik. Waktunya itu 30 menit ya, pengambilan data dan analisis, diskusi dan analisisnya. Ya. Pembagian kelompoknya ini yang pernah Ustazah share di grup WA kalian. Ini 2 kegiatan utama. Kegiatan pertama menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik, dan yang kedua yaitu menyelidiki hukum pokok hidrostatika. Ya, dari LKPD yang Ananda sudah baca, apakah instruksinya? Ya, ada 4 room. Jadi pilihannya peserta boleh memilih let's participant choose room, sesuaikan dengan nomor kelompoknya. Kan ada 3 di sini. Jadi oh ya nak, airnya dikasih full dulu. Kasih full. dikasih full Ustazah? Iya, kasih full. Kan diukur dari jadi ukur pas di kedalaman 1 meter, taruh alat ukur tekanannya. Ustazah. Ya.
Yang tekanan hidrostatis kan pH-nya P tekanan kurang tekanan awal. Kalau P itu tekanan total, ini yang terbaca di sini, yang terbaca di presur. Kalau tekanan udara itu yang terbaca di atas, di udara atmosfer 101,3. Dikurang saja. Oh iya. Iya, oke, lanjut. Dicatat tabel 1, lanjut gasolin. Kedalamannya Fatima, kalau yang di bumi itu tekanan hidrostatisnya 10,046. Sudah kita tulis Fatima? Iya. Oke. Ya, Bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan? Jadi hipotesisnya kalau tekanan ya. Semakin dalam berarti tekanannya itu semakin besar. Silakan dijawab di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktek kami. Yang pertama itu ada di kegiatan pertama, tabel pertama ada jenis fluida yaitu air, terus tekanan udara luarnya, dan P airnya itu yang kami dapat 1000 kilogram meter pangkat 2 dan gravitinya 9,8. Terus pada kedalaman pertama tekanan totalnya itu kedalaman yang pada air itu tekanan totalnya pada kedalaman pertama itu 101,421 PA, kemudian tekanan hidrostatisnya 319,7. Terus pada kedalaman 2 987 PA dan kedalaman 3 130,669 kPa dan tekanan hidrostatisnya pada kedalaman yang kedua 120,885,7 dan tekanan hidrostatisnya pada kedalaman 3 130,567. Bejana 1 dan bejana 2 tekanan hidrostatisnya itu tekanannya 110,806 dan tekanan hidrostatisnya 9,516 kilopascal. Pada kedalaman kedua di bejana 1 dan 2 tekanannya 120,487 kilopascal dan tekanan hidrostatisnya 19,187 kilopascal. Pada kedalaman 3 meter di bejana 1 dan 2 tekanannya 130,158 dan tekanan hidrostatisnya 28,858 kilopascal. Gitu saja. Ya, baik. Terima kasih dari Gina mewakili kelompoknya menambahkan tadi presentasi dari kelompok 2, kelompoknya Zahra. Untuk analisis, diskusi dan analisis, siapa yang mau memaparkan? Saya Ustazah. Ya, silakan Nur Badriah. Sampai nomor 3 Ustazah berhasil dijawab tadi. Ya, tidak apa. Nomor 1, bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan? Jawaban dari kelompokku, semakin dalam kedalaman, tekanannya semakin besar. Nomor 2, bagaimana hubungan antara massa jenis dengan tekanan? Jawabannya, semakin besar massa jenis, maka tekanan juga semakin besar. Nomor 3, bagaimana hubungan antara percepatan gravitasi dengan tekanan? Jawabannya, semakin besar kecepatan percepatan gravitasi, maka tekanannya juga semakin besar. Sampai situ saja. Nomor 3. Syukron. Barakallahu fiik kepada Nur Badriah mewakili kelompoknya memaparkan hasil diskusi dan analisis. pH sama dengan, ayo kan semuanya sebanding, berarti pH sama dengan? G kali H. Ya, betul sekali Gina. Bisa diulang? pH sama dengan? G kali H. Ya, Rho kali G kali
H. Nah, pada kegiatan kedua, nah kita jawab bersama. Bagaimana besar tekanan hidrostatik pada kedalaman yang sama? Apakah bentuk wadah berpengaruh? Tidak. Tekanannya sama, Bu. Tekanannya sama. Kelompok lain yang sudah sampai di kegiatan ini, apakah hasilnya sama? Setuju dengan pendapatnya, dengan hasil yang diperoleh kelompoknya Gina? Iya, Ustazah. Ya, jadi ini hasilnya adalah sama ya, tekanannya sama. Apakah bentuk wadah berpengaruh berdasarkan hasilnya? Berpengaruh atau tidak? Iya, Ustazah. Tidak. Nah, ada yang menjawab ya, ada yang tidak. Kanan, Ustazah. Berpengaruh atau tidak? Tetap sama. Ya. Ustazah. Iya, jadi tidak berpengaruh bentuk wadahnya. Baik, masih semangat anak-anakku sekalian? Masih. Ya, dari hasil percobaan ini apa jawaban kalian? Mengapa semakin ke bawah semakin tebal? Karena tekanannya semakin besar. Ya, tekanannya semakin besar. Karena berhubungan. Ternyata hasil yang anak-anakku dapat adalah sama dengan hukum pokok hidrostatik, bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar dalam suatu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Saza akan berikan satu contoh soal. Sebuah pipa mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000, kemudian di sebelah kirinya dituangkan minyak yang dengan posisi seperti di gambar. Nih, minyak, air. Nah, maka kita tentukan dengan menggunakan hukum pokok hidrostatik. Kita tarik garis, lalu tandai titik 1, titik 2, titik A, titik B. Ini H1, yang di kanan H2. Nah, dituliskan berapa H1, berapa H2. Nah, maka berapakah massa jenis minyak? Ya, yang di sebelah kiri minyak, maka yang ditanyakan Rho1. Lalu, kita gunakan persamaan hukum pokok hidrostatik tadi. Rho A sama dengan Rho B, PA sama dengan PB, sama dengan Rho1 kali GH1 sama dengan Rho2 kali GH2. P1 kita ubah persamaannya sehingga P1 sama Rho1 sama dengan H2 per H1 kali Rho2. Rho-nya habis ya. Ini G-nya habis sehingga bisa kita substitusi H25 H18 kali 1000, hasilnya adalah 5000 bagi 8 berapa? 625 kg per meter pangkat 3 saja. Ya, kita simpulkan bersama. Ya, besarnya tekanan hidrostatik ada 3. Yang pertama, Massa jenis. Yang kedua, Kecepatan gravitasi. Yang ketiga, kedalaman. Kemudian apa hubungan tekanan hidrostatik dengan kedalaman? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Ya, berbanding lurus. Hubungan massa jenis dengan tekanan hidrostatik? Berbanding? Berbanding lurus juga. Hubungan tekanan hidrostatik dengan percepatan gravitasi? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Ya, berbanding lurus. Jadi semua ketiga variabel itu semuanya berbanding lurus dengan tekanan hidrostatik. Terakhir, pada kedalaman yang sama, pada fluida yang sama, tekanan hidrostatisnya sama atau berbeda? Sama. Ya, sama. Anakku bisa mengisi kuesioner refleksi diri di Google Classroom. Ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ya ini ada penugasan, ada 3 soal uraian di Google Classroom. Silakan dikerjakan deadline 1 pekan. Kemudian insya Allah di pertemuan selanjutnya yang tidak kalah seru, kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Pembelajaran kita tutup, kita sama-sama tutup dengan doa kafarah majelis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan. Ya, susah. Syukran, Ustazah. Ya, Afwan.